Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta, para penyimak channel YouTube MZT Malang Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari berganti hari telah kita lewati, hari-hari pertama dari bulan Ramadan. Maka teriring harapan dan doa, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ataupun amal-amal ibadah apapun yang kita lakukan di bulan yang mulia ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digampangkan untuk melakukan ibadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habibul Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu taala, sampai pembahasan kita di dalam pembahasan fardu-fardunya wudhu. Karena ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang kita lakukan, dasar-dasar daripada ilmu-ilmu yang kaitannya dengan keabsahan ibadah yang kita lakukan, ini perlu dan harus untuk kita fahami. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Ruslan beliau mengatakan, fafarduhu ilmu sifatin fardi ma'ilmi ma yahtajuhul muaddi. Maka mencari ilmu ini hukumnya adalah wajib, ma'ilmi ma yahtajuhul muaddi, yaitu ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk kita lakukan di dalam kita melakukan ibadah. Min fardi dinillahi fid dawami, daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifatnya ini terus-menerus, katuhri wassolati wassiyami, seperti ilmu yang kaitannya dengan bersuci, ilmu yang kaitannya dengan sholat, ilmu yang kaitannya dengan puasa, ilmu yang berkaitan dengan zakat, ataupun ilmu-ilmu yang kaitannya dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Min fardi dinillahi fid dawami katuhri wassolati wassiyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa zahiril ahkami fis sana'i. Begitu pula ilmu-ilmu yang kaitannya dengan muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia, ini pun bagi kita yang ingin melakukan jual beli, kita harus mengetahui dasar-dasar akan ilmu-ilmu tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu daripada wasailut thaharah, tata cara kita untuk melakukan thaharah. Salah satu daripada maqasidut thaharah yaitu adalah al-wudu. Karena dengan wudu yang sahlah maka sholat kita menjadi sah. Maka muallif mengatakan furudul wudu isittatun, fardu-fardunya wudu ada 6, yaitu hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita berwudu, itu ada 6. Di sini berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, 6 fardu-fardunya wudu ini oleh para ulama diambil dari Al-Qur'an, dari firman Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari hadis, dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga diambil dari ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama. Berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas sholati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai batasan siku-siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ini adalah dasar atau dalil yang menunjukkan bahwasannya disebutkan di dalam ayat ini 4 dari 6 fardu-fardunya wudu. Kemudian untuk fardu yang satunya lagi, yang pertama, yaitu adalah an-niyah, berlandaskan dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, yaitu semua perkara ini tergantung dengan apa yang kita niatkan. Karena wudu ini termasuk daripada amal, maka semua wudu pun juga membutuhkan untuk diniatkan. Kemudian wat tertib, dan juga tertib, berurutan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu ketika beliau ditanya dari mana kita memulai melakukan sa'i bainas Safa wal Marwah,
Rasulullah SAW mengatakan, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas safa wal marwata. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Oleh karena itu permulaan sa'i ini diawali dari Safa ke Bukit Marwah. Maka diambil dari ayat inilah, ini termasuk daripada ayat yang dikatakan oleh para ulama kita di dalam sebuah kaidah, yaitu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang ibrah yang menjadi patokan itu yang dianggap itu adalah umumnya lafaz tersebut, bukan karena sebab yang khusus. Walaupun memang hadis ini sebabnya adalah pertanyaan salah seorang sahabat tentang sa'i, dan tetapi ketetapan tartib di sini diberlakukan di dalam semua amal ibadah yang lainnya, salah satunya adalah al-wudu. Nah, karena itu di kesempatan kali ini akan kita bahas satu persatu daripada fardu-fardunya wudu, yaitu hal-hal yang diwajibkan oleh syariat untuk kita lakukan ketika kita berwudu agar supaya wudu kita sah dan sesuai dengan tatanan syariat. Fardu yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Pengertian definisi daripada niat yaitu ketika kita memaksudkan sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu, akan tetapi berbarengan dengan awal kali kita melakukan sesuatu tersebut. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li wa mahalluhal qalb. Tempat daripada niat itu adalah hati. Tidak cukup kita hanya melafadzkan niat saja tanpa kita niatkan di dalam hati kita. Wa talaffadhu biha sunnah, dan melafadzkan niat sebelum kita meniatkan di dalam hati hukumnya adalah sunnah. Tujuannya untuk apa? Liyusa'idal lisanul qalba, agar supaya lisan ini, mulut kita ini membantu hati kita untuk mantap di dalam berniat. Oleh karena itu hukum daripada niat di dalam wudu ini adalah wajib. Kapan waktu kita berniat di dalam wudu? Karena awal kali amaliyah atau apa yang kita lakukan ketika berwudu itu adalah membasuh wajah, maka awal kali kita niat di dalam wudu adalah berbarengan dengan awal kali kita membasuh wajah, yaitu wa takunun niyatu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Niat ketika awal kali air ini mengenai wajah, maka berbarengan di dalam hati kita untuk berniat. Apa tujuan daripada niat ini? Apa tujuan disyariatkannya niat? Salah satunya adalah litamyizil adah anil ibadah, untuk membedakan mana itu yang adat istiadat, yaitu amalan atau kelakuan yang sifatnya ini adat, yaitu tanpa ada unsur pahala di dalamnya, anil ibadah, dan mana itu amalan yang mengandung pahala, yang mana kita ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tamyizu maratibil ibadah, dan untuk membedakan maratib atau urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka oleh karena itu di dalam niat, bagaimana cara kita berniat di dalam wudu? Maka mu'alif mengatakan bahwasannya kaifiyatun niyah, tata cara niat ini berbeda sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang yang niat. Maka orang yang ingin melakukan wudhu, dia niat, boleh dia untuk niat nawaitu raf'al hadas, saya niat untuk mengangkat hadas, awit taharah anil hadas, atau saya niat membersihkan hadas, aw yanwi istibahati shalah, atau dia niat, saya niat melakukan sesuatu yang membolehkan saya untuk melakukan sholat, atau dia berniat mimma la yubahu illa bitoharoh, yaitu mimma yaftakiru ila toharoh, saya niat melakukan sesuatu yang untuk agar supaya saya diperbolehkan untuk melakukan hal yang membutuhkan bersuci. Salah satunya adalah sholat, ataupun memegang Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Au yanwi fardhol wudu, atau dia niat nawaitu fardhol wudu, saya niat wudu fardu. Awil wudu mafrud, awil wudu al-wajib, atau wudu wajib. Au adai fardil wudu, atau dia meniatkan saya niat fardunya wudu, niat wudu yang fardu.
Atau seandainya saja dia hanya mengucapkan nawaitul wudu'a saja, maka para ulama menganggap bahwasannya perkataan apa yang dia niatkan dengan singkat tersebut ini dianggap sah. Berbeda dengan mandi. Kalau seseorang mandi ketika dia ini hanya meniatkan nawaitul husla saja tanpa ada kalimat huslal wajib misalkan, maka di sini tidak sah. Kenapa dibedakan seperti itu? Karena wudu la yakunu illa masyru'. Karena wudhu ini tidak ada wudhu kecuali adalah wudhu yang sesuai dengan tatanan tuntunan dari syariat. Oleh karena itu minimal di dalam kita niat di dalam wudhu adalah nawaitul wudhu'a saja, atau mungkin dengan niat yang sudah fenomenal di antara kita, yaitu dengan kita meniatkan dengan niat yang panjang, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wudu, niat wudu yang sempurna, tapi minimalnya kita hanya niat nawaitul wudu'a. Yang perlu digarisbawahi di dalam permasalahan ini adalah mahallun niyah al-qalb. Tempat kita berniat adalah hati, tidak cukup hanya kita lafadzkan sebelum kita membasuh wajah kita. Ketika mulut ini mengucapkan, melafadzkan niat, akan tetapi hatinya tidak berniat, maka di sini niatnya tidak sah, maka otomatis wudhu yang dia lakukan pun juga tidak sah. Ini adalah fardu yang pertama daripada 6 fardu-fardunya wudhu, berlandaskan dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Fardu yang kedua, yaitu kewajiban yang kedua ketika kita ingin melakukan wudhu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Sesuai dengan ayat yang disebutkan tadi, faghsilu wujuhakum, yaitu membasuh wajah, yaitu isolul ma' atau sailanul ma', kita mengalirkan air ke wajah kita. Ghuslul wajhi, mana wajah yang wajib harus kita basuh, yaitu wahadduhu, dan batasan wajah yang dinamakan dengan wajah syar'an secara syariat, karena yusammal wajah dinamakan dengan wajah liyaqa'a bihil muwajahah, karena dengan wajahlah kita berhadap-hadapan dengan seseorang. Had atau batasan wajah yang wajib dibasuh untuk berwudu adalah min mana biti sya'ri ghaliban, tulan, yaitu panjangnya min mana biti sya'ri ghaliban, dari akhir tumbuhnya rambut orang pada umumnya, yaitu umumnya orang ini akhir tumbuhnya rambut di sini misalkan, bukan orang yang botak ataupun bukan orang yang rambutnya over sampai ada di dahi-dahinya. Maka di sini yang menjadi patokan adalah akhir tumbuhnya rambut manusia pada umumnya. Ilamun tahal lihya ini sampai akhir lihya ini, yaitu lahyun, rahang, sampai akhir sini. Jadi mulai kita tarik dari atas sampai ke bawah. Ini tulan. Wadzakon tulan wa arban minal udhuni ilal udhuni. Sedangkan kalau kita hitung secara lebarnya adalah minal udhun ilal udhun, dari cuping telinga sampai ke cuping telinga. Kemudian dari 4 titik inilah kita tarik garis lurus menjadi wajah, kita tarik garis lurus dari akhir tumbuhnya rambut, kemudian kita tarik ke cuping telinga, kita tarik ke bawah dagu, kita tarik ke cuping telinga lagi, kemudian kita tarik lagi ke akhir tumbuhnya rambut. Maka batasan itulah wajah yang wajib dibasuh secara syariat, yaitu kita wajib untuk membasuh wajah ketika kita melakukan wudhu dengan batasan-batasan yang telah disebutkan itu tadi. Yang wajib dibasuh adalah sya'ron wa basyaron, entah itu rambut ataupun kulit yang ada di wajah, yaitu misalkan rambut yang tumbuh di wajah pada umumnya adalah seperti syarib, kumis, ataupun mungkin jenggot, ataupun mungkin alis, ataupun hudhubul arba, yaitu bulu mata, atau mungkin rambut-rambut yang lainnya yang oleh para ulama ini dikumpulkan ada sekitar 20 rambut yang ada di wajah. Keseluruhan wajib untuk dimasukkan air ke dalamnya. Jikalau saja dengan hanya membasuh air tersebut tidak masuk, maka wajib untuk digosok-gosok sehingga air tersebut masuk.
Akan tetapi di sini ada keringanan dari syariat, yaitu tidak wajib kecuali 2 rambut. Yang mana 2 rambut ini cukup kita membasuhnya yang luarnya saja, tidak harus kita memasukkan air ke dalamnya. Akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan, yang telah ditentukan oleh para ulama kita. Yaitu apa 2 rambut itu? Adalah aridhain, 2 cambang, kiri dan kanan, kemudian dan juga lihyah, yaitu jenggot. Apabila 2 cambang ataupun jenggot tersebut termasuk kategori cambang atau jenggot yang tebal, apabila kasif, yaitu tebal. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui cambang ataupun jenggot tersebut termasuk kategori tebal atau tipis? Yaitu para ulama memberikan dhobit, memberikan patokan. Apabila kulit yang tertutup oleh cambang ataupun jenggot ini bisa terlihat warna kulitnya min majlisit takhatub, dari jarak umumnya seseorang ini berbicara, atau di sini bisa kita bisa kita kalkulasikan sekitar 3 dhira atau kurang lebih 1,5 meter dari jarak orang umumnya mereka ini melakukan pembicaraan, kemudian terlihat warna kulitnya, maka ini termasuk daripada cambang atau jenggot yang tipis. Walaupun panjang tapi tidak tebal, maka tetap wajib untuk dimasukkan air ke dalamnya. Akan tetapi apabila warna kulit dari wajah yang tertutup oleh rambut cambang atau yang tertutup oleh rambut jenggot tersebut ini tidak kelihatan dari majlis takhatub, dari jarak 3 dhira itu tadi, maka ini termasuk cambang ataupun jenggot termasuk kategori tebal, maka tidak wajib untuk memasukkan air ke dalamnya, cukup bagi kita untuk mengusap luarnya saja. Perlu difahami bahwasanya yang dimaksud tebal atau tipisnya di sini bukan panjang atau pendeknya, akan tetapi ketentuan tebal dan tipis sesuai dengan apa yang ditentukan oleh para fuqaha kita, para ulama kita. Inilah pengecualian daripada rambut yang ada di wajah yang tidak wajib untuk dibasuh atau yang tidak wajib untuk kita memasukkan air ke dalamnya. Selain daripada itu, walaupun rambut tersebut ini panjang, yaitu walaupun rambut tersebut ini tebal dan berada di wajah, selain 2 rambut itu tadi, yaitu 2 cambang dan juga jenggot, maka di sini wajib untuk memasukkan air ke dalamnya. Yaitu ketika tidak masuk, maka wajib untuk digosokkan agar supaya air tersebut masuk. Ini terkhusus untuk laki-laki. Maka ketika seorang perempuan misalkan saja dia ini memiliki cambang atau memiliki jenggot yang panjang, maka di sini tidak berlaku jenggot yang tebal, maka di sini tidak berlaku hukum yang diberlakukan kepada seorang laki-laki. Karena apa? Karena jenggot ataupun cambang ataupun mungkin kumis bagi seorang perempuan ini hukumnya adalah hendaknya dihilangkan, yaitu makruh ketika kita biarkan, karena di situ termasuk daripada bentuk tasyabbuh birrijal, yaitu termasuk menyerupai seorang laki-laki. Ini adalah fardu yang pertama. Fardu yang kedua, fardu yang kedua dari fardu-fardunya wudu adalah membasuh wajah dengan batasan dan ketentuan yang telah kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Kalau kita berbicara tentang tangan, itu adalah dari pucuk jari sampai katif, yaitu sampai lengan. Akan tetapi karena di sini ayatnya adalah ayat yang muqayyad, yaitu muqayyad ma'al mirfaqaini, membasuh yadaini ma'al mirfaqaini, maka tangan yang wajib untuk dibasuh adalah dari pucuk atau dari ujung jari sampai mirfaq, yaitu sampai siku-siku, apapun yang ada di atas tangan kita maka wajib untuk dibasuh, entah itu rambut yang tebal ataupun yang perlu diperhatikan, yang perlu kita fokuskan adalah ausah tahtal adhafir, kotoran-kotoran yang ada di balik kuku. Oleh karena itu
memotong kuku ini adalah perkara termasuk daripada fitrah. Asyratun minal fitrah adalah taklimul adzafir, memotong kuku. Maka hendaknya kuku kita potong agar supaya tidak terkumpul di bawah kuku kita ini kotoran-kotoran yang bisa mencegah masuknya air, maka pun juga bisa mencegah keabsahan wudhu yang kita lakukan. Sebagaimana di dalam wajah dan juga di tangan, ini kewajiban kita adalah melebihkan sedikit, tidak kita paskan di wajah ataupun kita tidak mengepaskan di siku-siku, akan tetapi sunnah wajib untuk kita lebihkan sedikit. Sesuai dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang tidak sempurna sebuah tuntutan kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut pun juga dihukumi wajib. Sebagaimana wajah ini tidak sempurna apabila kita tidak melebihkan basuhan tersebut sedikit, tangan tidak sempurna basuhannya ketika kita tidak melebihkan sedikit, maka melebihkan sedikit itu hukumnya adalah wajib. Ini fardu yang ketiga daripada fardu-fardunya wudhu. Untuk yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, membasuh sedikit daripada kepala. Mashu syai'in minar ra'si, syai'in minal basyarati ra'si au syaratin fi haddihi, yaitu dari rambut yang ada di kepala ataupun dari rambut yang ada di kepala ataupun mungkin kulit kepala. Yaitu batasan kepala adalah ma siwal wajhi firroksi, yaitu selain wajah yang ada di atas kepala kita ini adalah kepala yang wajib untuk kita usap, yaitu mashu, kita usap. Apa maksud daripada masah ini? Ai usulul balal, yang penting ada basah di situ, tidak harus dibasuh, tidak harus kita mengalirkan air, akan tetapi ketika kita hanya kita meneteskan satu tetes saja air, atau kita mungkin membasahi sedikit daripada kepala kita, maka ini dianggap sah. Karena Imam Syafi'i wa huwa hujjatun fil lughah, yaitu Imam Syafi'i ini sangat ahli sekali di dalam bidang bahasa. Beliau memaknai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, al-ba bimakna tabi'id, ai ba'dun minar ra'si, yaitu sebagian daripada kepala, entah itu rambut ataupun kulit yang ada di kepala. Untuk rambut, selama rambut tersebut tidak keluar dari batasan kepala. Akan tetapi apabila rambut tersebut keluar dari batasan kepala kemudian kita usap pucuknya saja, maka di sini tidak sah. Yaitu rambut itu harus masih berada di batasan kepala, itulah rambut yang sah untuk kita usap. Dan untuk ta'mimul mashi, hukumnya adalah sunnah yang insya Allah nanti akan kita bahas di dalam sunnah-sunnahnya wudhu. Kemudian fardu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Begitu pula syukuk atau pecahan-pecahan yang ada di kaki pun perlu kita perhatikan agar supaya air tersebut bisa masuk. Begitu pula sela-sela jari kaki ataupun sela-sela jari tangan pun juga harus kita perhatikan agar supaya betul-betul ibadah yang kita lakukan ini sempurna sehingga bisa menunjang keabsahan akan ibadah yang kita lakukan. Wasulur rijlaini ma'al ka'baini, batasannya adalah sampai ka'baini, yaitu kedua mata kaki. Ini pun juga sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan di waslul yadaini, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini juga diberlakukan di dalam waslur rijlaini, yaitu kita wajib untuk melebihkan sedikit, adapun untuk melebihkan banyak di dalam wajah, di dalam basuhan tangan ataupun di dalam basuhan kaki, ini memiliki fadilah dan termasuk sunnah yang insya Allah akan kita bahas di dalam bab fasal yang menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Untuk yang keenam, yang terakhir, yaitu at-tartib. Maksud daripada tartib adalah alla yuqaddima udwun ala udwin, yaitu tidak mendahulukan antara satu anggota dengan anggota badan yang lainnya. Yaitu misalkan ketika seseorang ini mengedepankan mashu ba'di ra'si, mengusap kepala, kemudian dia membasuh tangan, maka yang dianggap itu adalah membasuh tangan, kemudian wajib bagi dia untuk mengusap kepala. Ini adalah sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, sesuai dengan urutan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap sebagian kepala dan kemudian kaki, maka sesuai dengan itulah amaliyah atau fardu-fardu wudhu yang harus kita lakukan, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,
ibda'u bima bada'allahu bihi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdillah. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdillah ini bertanya kepada Rasulullah SAW di dalam amal kaifiyah, tata cara melakukan sa'i. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya sofa dan marwah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Maka diambil dari ayat tersebutlah sa'i diawali dari sofa kemudian ke marwah. Begitu pula hal ini, tartib ini kita tetapkan di dalam ketika kita melakukan wudhu. Maka ini adalah 6 daripada fardu-fardunya wudhu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semua. Wallahul musta'an wa lakatuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.